Warga desa Rumah Gerat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, keluhkan dampak pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme yang menyebabkan dugaan pencemaran Sungai Lau Surawit hingga matinya ikan-ikan di kolam dan mengeringnya sumur warga. Pengerjaan proyek nasional Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang mulai sejak tahun 2017 dan direncanakan selesai di tahun 2022 mendatang dikeluhkan warga sekitar, terutama warga desa Rumah Gerat yang letaknya tidak jauh dari lokasi proyek. Ini dikarenakan dampak pengerjaan proyek bendungan program dari Kementerian PUPR yang dilakukan PT Wika dan PP tersebut, membuat warga mempunyai kolam ikan di kawasan tersebut selalu dirugikan. Akibat bermatiannya ikannya mereka karena dugaan pencemaran aliran Sungai Lau Surawit yang terkadang kotor, berlumpur, dan berpasir akibat pengerjaan proyek bendungan, hingga airnya mengalir ke kolam warga, apalagi di saat hujan. Salah seorang warga pemilik kolam ikan mengaku sejak pengerjaan Bendungan Lau Simeme, ikan-ikannya di kolam selalu mati, terutama saat musim penghujan. Ini dikarenakan banyak lumpur dan pasir dari aliran Sungai Lau Surawit yang masuk ke kolam. Ia pun bingung mengapa kondisi ini bisa terjadi. Apakah dikarenakan korekan tanah proyek longsor di hulu sungai sehingga jatuh ke aliran sungai, atau tidak adanya filter untuk aliran sungai saat pengerjaan proyek. Kerugian atas matinya ikan-ikan warga ke kolam tersebut sudah berulang kali disampaikan ke pihak proyek, namun keluhan mereka tidak pernah ditanggapin. Tidak hanya kolam ikan yang terdampak dari pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme, namun beberapa warga juga mengaku sumur mereka terkadang mengering, dan kondisi ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Itu kalau hujan kan air keruh, ya mau nggak mau ya sebagian matilah ikan. Kita kan nggak tahu, kadang kan datang hujannya kan mendadak, belum sempat tutup air ya mati. Keluhan udah kita sampein, cuma macam nggak ditanggapin gitu, dibuang kemari juga tanahnya kan, macam-macam buang jejak lah kesannya bang. Jadi kan kita nggak enak, maunya bagus-bagus lah kan. Kita pun nggak nuntutnya nggak melebihi kok, sebatas kerugian kita aja. Bukan kita tambah-tambahin kerugian kita bang. Berapa kerugiannya bang? Kalau kita besar-besar 10 bang. 10 bang. Jadi akibat EP itu ikan kita mati gitu? Mati bang. Itu akibat airnya tanah ini turun ya ke air ya? Tanah turun ke kolam. Hujan gitu kan, tanah kan longsor sikit-sikit, air kan keruh. Kadang belum sempat matiin, masuk air kan, ya kan mati juga. Kalau sumur ya di warga-warga sini ada juga lah yang 1, 2, 3 yang kering kan, kering mendadak. Kalau biasanya kan keringnya kan pelan-pelan turunnya kalau memang lantaran kemarau kan. Ini enggak, ini musim hujan kok kering. Itu kenapa kok bisa kering bang? Ya kurang tahu juga. Ya, artinya apakah ada air itu dialihkan mereka gimana atau seperti apa? Ya mungkin lantaran ini kan proyeknya kan proyek besar. Jadi mungkin lantaran pengerjaannya kan macam-macam alat berat, entah getaran-getaran, apalagi kena bom kan. Ya mungkin juga kan. Kita kan nggak tahu. Mungkin kadang mengganggu mata air di lokasi. Mulai ada bendungan Simeme itu apa? Kering semua sumurnya. Jadi orang gimana untuk ambil air itu? Ke sungai lah bang. Selama ini nggak pernah kering bang? Selama ini sebelum ada bendungan Simeme itu bang, nggak pernah kering bang. Sesudah ada bendungan Lau Simeme itu baru kering. Jadi udah pernah mengadu bang ke pihak proyek bang? Udah bang, tapi nggak ditanggapi sama orang proyeknya bang. Alasannya bang? Katanya bukan pengaruh bendungan ini katanya bang. Sungai Lau Surawit selama ini menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat desa Rumah Gerat dan desa lainnya di Kecamatan Sibiru-Biru. Namun sejak pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme, aliran Sungai Lau Surawit terkadang selalu kotor dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga. Warga berharap adanya perhatian dari PT Wijaya Karya atau PT Wika, PT Pembangunan Perumahan PP tersebut, mereka atas dampak pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan TV mengabarkan.